Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, tahun ini sholat Idul Adha, Idul Korban, berdasarkan edaran kepala daerah ditiadakan. Nah, dan disinilah yang sering menimbulkan pertanyaan, menimbulkan keanehan. Kenapa setiap melonjaknya kasus COVID-19 yang jadi sasaran utama dan pertama adalah masjid dan sekolah? Padahal kedua tempat itu tempat yang paling aman dibandingkan dengan tempat-tempat lain seperti pasar dan tempat resepsi. Tapi kenapa pasar dan resepsi tidak ada pengetatan? Pasar masih berjalan seperti biasa. Resepsi juga jalan terus tanpa menghiraukan prokes, protokol kesehatan. Walaupun sering MC mengatakan jangan bersalaman, jaga jarak, dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya di resepsi itu orang dengan bebas bersalaman, berkerumun. Apalagi di pasar. Tidak ada pengetatan prokes. Namun di sekolah dan masjid diadakan pengetatan. Di masjid seperti sholat Idul Adha atau Idul Fitri, ini kan dilakukan cuma setahun sekali. Paling lama cuma 2 jam orang berkumpul untuk melaksanakan sholat sampai selesai. Di sekolah itu juga orangnya saling kenal, orangnya itulah, gurunya itulah. Sangat jarang terjadi ada orang yang tidak dikenal masuk ke dalam sekolah. Apalagi sekolah-sekolah sudah mempersiapkan alat prokes. Semua sudah disiapkan. Dari ketika pandemi ini mulai berlangsung, alat prokes disiapkan. Masker dibeli berkarung-karung. Rapid test, hand sanitizer, itu sudah disiapkan. Akan tetapi setiap sekolah akan buka, ada kasus COVID, dan sekolah harus tidak belajar tatap muka. Sampai saat ini. Tapi pasar, hajatan, resepsi jalan terus. Setiap ada kasus orang yang terpapar, apalagi sekarang melonjak, maka sasaran utama adalah masjid dan sekolah diperketat. Bahkan pernah ditutup, masjid ditutup untuk sholat berjamaah. Dan sobat-sobat, sampai hari ini belum pernah terdengar kabar, berita orang terpapar di masjid, orang terpapar COVID-19 di sekolah, bahkan di pasar.
pasar dan tempat hajatan pun, tempat resepsi juga tidak pernah terkabar orang terpapar COVID-19. Mereka dinyatakan terpapar COVID-19 ketika memeriksakan diri ke rumah sakit atau sampai dirawat di rumah sakit, meninggal apalagi. Mudah sekali mereka dinyatakan terpapar COVID-19. Artinya mereka terpapar ketika berada di rumah sakit. Kalau kita berpikir secara logika. Dan sudah menjadi rahasia umum. Banyak pasien, banyak orang yang meninggal di-COVID-kan oleh rumah sakit. Ini sudah menjadi rahasia umum. Dan ini menimbulkan tanda tanya, menimbulkan keraguan, ketidakpercayaan masyarakat, rakyat mengenai orang-orang yang terpapar. Karena mereka, rakyat, banyak menyaksikan sendiri kejanggalan, keanehan, keganjilan seperti ini yang dilakukan oleh rumah sakit. Nah, lalu, kenapa selalu yang harus diketatkan adalah sekolah dan masjid? Jadi aneh sekali. Kenapa harus masjid dan sekolah? Ya, secara logika, kalau mau dilihat bahaya mana, tentu saja lebih berbahaya di pasar dan di tempat resepsi. Orang beralasan, karena kita ini zona oranye, zona orange. Jadi berdasarkan prokes atau peraturan, maka kegiatan-kegiatan yang diduga akan menimbulkan kerumunan maka dilarang atau ditiadakan. Misalnya seperti sholat Idul Adha tahun ini. Tapi kenapa pasar yang tiap hari orang berkerumun tanpa pengetatan prokes tidak pernah ada pelarangan? Paling tidak pengetatan tidak pernah. Kenapa harus masjid dan sekolah? Dan mengenai zona oranye, zona kuning, zona merah, ini sering sekali pada kenyataannya yang dikatakan satu daerah zona orange, tapi pada kenyataannya masyarakatnya hidup biasa saja. Tidak ada pengaruh apa-apa. Mereka lebih banyak di luar rumah, kegiatan di luar rumah, tidak menerapkan prokes, tidak bermasker. Apalagi kalau mereka ke pasar. Nah, kalau ini terus berlangsung, sepertinya peniadaan sholat Idul Adha, Idul Fitri, kemudian belum diizinkannya sekolah tatap muka, ini kan akan membuat anak-anak kita menjadi bodoh. Bahkan akhlaknya akan rusak karena dia akan dididik oleh HP-HP-nya. Sementara penutupan masjid, peniadaan sholat akan lama-kelamaan jauhkan umat dari agamanya. Karena dengan menjauhkan murid dari sekolah, menjauhkan
umat Islam dari masjid dan pelaksanaan ibadahnya. Bukankah ini berarti membuat anak bodoh dan jauh dari tuntunan agamanya? Dan kalau sudah seperti ini, maka wajar negara ini sampai saat ini tidak bisa lepas dari masalah, terutama dari pandemi yang justru setelah vaksinasi dijalankan malah melonjak. Karena mereka justru bukannya menganjurkan rakyat untuk dekat kepada Tuhannya dengan memenuhi rumah-rumah ibadah, akan tetapi malah menjauhkan rakyat, umat beragama, umat Islam dari rumah-rumah ibadahnya. Berarti menjauhkan juga dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang disinyalir, yang dikatakan, yang diduga, misalnya oleh Dr. Lois, oleh Bapak Ihsanuddin Nursi, seorang ekonom, atau oleh Ustadz Ihsan Tanjung? Ini bukan pandemi, ini plandemi. Pandemi yang direncanakan, pandemi yang dirancang, bukan terjadi secara alami. Apakah ini benar? Karena ini selalu berulang. Setiap sekolah akan buka, ada kasus COVID-19. Setiap akan lebaran, ada kasus COVID-19. Sehingga menjadi alasan untuk meniadakan sholat Id, untuk menutup sekolah, tidak sekolah tatap muka. Ini berulang-ulang. Dan sesuatu yang berulang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengaturnya. Seperti bumi ini kan teratur, dunia ini teratur, tata surya ini teratur, matahari itu teratur. Dia tidak berjalan sendiri. Pasti ada yang mengaturnya. Apakah benar pandemi ini adalah plandemi yang disinyalir oleh orang-orang yang berpikir kritis, dan tentu saja mereka melihat dengan merasakan dengan hati nurani? Demikian sobat-sobat yang saya sampaikan. Semoga ini mencerahkan dan menginspirasi bagi sobat-sobat yang belum mensubscribe di channel saya. Silahkan untuk melakukan subscribe-nya. Jangan lupa bunyikan loncengnya, like dan share-nya, agar channel ini terus berkembang dan terus mengupload video. Karena di channel ini sobat-sobat tidak hanya bermanfaat untuk dunia kita, akan tetapi juga insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobat-sobat.